Semangat pagi, perkenalkan saya Santi Apriliani Barus dari program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Di sini saya akan mempresentasikan lembar jawaban UTS mata kuliah Bisnis Big Data. Di sini NIM saya 250201021508. Parameter industri, hospitality, and travel. Variabel Y sama dengan 8 yang diambil dari angka terakhir NIM saya. Framework Big Data, Apache Hadoop, X sama dengan 0. Tahap DAL, Discovery, X sama dengan 0. Tantangan Big Data, Privacy, dan keamanan data. Yang pertama, penerapan 5V Big Data pada industri hospitality and travel. Industri perhotelan dan travel merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar Indonesia. Menurut World Travel and Tourism Council, pada tahun 2025, kontribusi industri ini diperkirakan mencapai 1.269,8 triliun atau setara 5,5% PDB nasional pada tahun 2025. Dua perusahaan nyata yang beroperasi di industri ini dan relevan sebagai studi kasus analitik Big Data adalah PT Traveloka Teknologi Indonesia, yang selanjutnya disebut Traveloka, dan Archipelago International, operator jaringan hotel terbesar di Asia Tenggara yang berkantor pusat di Jakarta. Yang pertama ada volume. Volume mengacu pada besaran data yang dihasilkan dan disimpan oleh perusahaan di industri ini. Traveloka sebagai OTA atau Online Travel Agent terkemuka di Asia Tenggara, mengoperasikan infrastruktur data yang mencakup data like Amazon S3 berkapasitas ratusan terabyte. Cluster NoSQL dengan lebih dari 50 node dan 20 plus terabyte storage, serta data warehouse Redshift bertahun-tahun transaksi historis. Satu hotel berbintang 200 kamar seperti properti Archipelago International dapat menghasilkan 50 sampai 100 GB data per bulan dari sistem PMS atau Property Management System, kamera CCTV, data transaksi F&B, dan log akses kunci kamar, serta agregat satu jaringan hotel dengan 100 properti berpotensi mengakumulasi 5-10 terabyte data operasional per bulan. Sumber data volume bisa dilihat di layar. Estimasi skala bisa dilihat di layar. Yang kedua, velocity. Velocity menggambarkan kecepatan data dihasilkan dan diproses. Industri hospitality bersifat sangat time sensitif karena perubahan harga dan ketersediaan kamar harus bisa direspons dalam hitungan detik. Traveloka mengoperasikan pipeline streaming berbasis Apache Kafka yang mampu memproses throughput hingga 40.000 sampai 50.000 pesan data per detik dengan latency end-to-end di bawah 3 detik. Pada periode puncak seperti libur lebaran atau Natal, volume transaksi bisa melonjak 3-5 kali lipat dari hari normal. Sumber data velocity bisa dilihat di layar, estimasi skalanya juga bisa dilihat di layar. Variety mencerminkan keberagaman jenis dan format data. Industri hospitality menghasilkan 3 kategori data utama yang saling melengkapi dalam membangun profil tamu yang komprehensif. Data terstruktur, data reservasi dalam format relasional, tabel SQL, ada nama tamu, tanggal check-in, tanggal check-out, tipe kamar, metode pembayaran, dan histori menginap. Lalu data keuangan dari sistem POS atau point of sale, restoran, spa, dan fasilitas hotel termasuk nominal transaksi, waktu, dan produk yang dibeli. Data semi terstruktur, log clickstream berformat JSON dari aplikasi Traveloka yang merekam perjalanan pengguna dari pencarian, filter, hingga pembayaran. Email konfirmasi booking dan notifikasi yang mengandung data pemesanan terstruktur di dalam format teks bebas. Data tidak terstruktur, ulasan tamu di TripAdvisor, Google Maps, dan Traveloka berupa teks bebas yang mengandung sentimen, preferensi, dan keluhan. Lalu foto dan video properti yang diunggah tamu di Instagram dan media sosial, serta rekaman kamera keamanan di area publik hotel. Sumber data Variety bisa dilihat di layar. Yang keempat ada Veracity. Veracity mengukur keandalan dan kualitas data. Tantangan Veracity di industri hospitality sangat nyata karena keputusan bisnis bernilai tinggi sering didasarkan pada data yang belum sepenuhnya terverifikasi. Masalah Veracity di industri hospitality, yang pertama, ulasan palsu atau fake reviews. Menurut TripAdvisor Transparency Report 2024 yang dilaporkan CNBC, sekitar 8% dari 31,1 juta ulasan yang masuk adalah palsu. Lebih dari 2,7 juta ulasan palsu berhasil dideteksi dan dihapus. Lebih dari sepertiga paid review yang terdeteksi pada 2024 berasal dari Indonesia dan Vietnam, menandakan tingginya prevalensi manipulasi ulasan di pasar Indonesia. Lalu yang kedua, booking palsu dan penipuan kartu kredit. Tingkat pembatalan booking melalui OTA dapat mencapai 40-50%,
dibanding 80% pada direct booking. Sebagian karena fraud booking yang menggunakan kartu kredit curian atau identitas palsu. Sumber data Varsity bisa dilihat di layar. Lalu yang kelima ada value. Value adalah dimensi paling kritis karena menentukan apakah investasi big data memberikan dampak finansial nyata bagi perusahaan. Di industri hospitality, nilai utama big data terletak pada kemampuannya mengoptimalkan pendapatan melalui dynamic pricing dan personalisasi pengalaman tamu. Penerapan value di industri hospitality, yang pertama dynamic pricing. Penerapan revenue management berbasis big data dapat meningkatkan RevPAR atau revenue per available room hingga 15% menurut penelitian industri Vinta AI 2024. Sistem AI berbasis analitik historis, data kompetitor, dan event kalender lokal rata-rata menaikkan total revenue sebesar 17% dengan akurasi forecasting 20% lebih tinggi dibanding metode manual. Personalisasi dan loyalitas tamu. Analisis histori memungkinkan hotel menawarkan upgrade kamar, paket F&B, atau aktivitas wisata yang sesuai preferensi individu tamu, meningkatkan ancillary revenue sekaligus Net Promoter Score atau NPS. Sumber data value bisa dilihat pada layar. Lalu B, perbedaan big data dan business intelligence pada industri hospitality and travel. Yang pertama, alur ETL ke data warehouse, ke data OLAP, ke BI. Alur data dari sumber mentah hingga menjadi keputusan bisnis di industri hospitality melibatkan 4 tahap utama yang saling berkesinambungan. Adapun tahapnya yaitu extract, transform, load, dan OLAP. Untuk proses spesifik hospitality dan contoh data bisa dilihat pada layar. Yang kedua, 3 metrik dashboard utama. Ada metrik NRevPAR atau Net Revenue per Available Room, ada Guest Satisfaction Score atau NPS, ada Channel Mix Ratio, ada untuk definisi dan formula, lalu justifikasi kritis bisa dilihat pada layar. Yang ketiga, keputusan strategis BI versus Big Data Analitik lanjutan. Dimensi, ada jenis data, kecepatan pembaruan, keputusan yang dapat diambil di BI, tidak dari Big Data, keputusan yang dapat diambil dari Big Data, tidak dari BI. Untuk BI tradisional, ETL, DWH, OLAP, lalu ada Big Data Analitik lanjutan bisa dilihat di layar. Yang ketiga, ada dimensi value Big Data yang paling relevan, increase customer satisfaction. Dari 4 dimensi value yang tersedia, dimensi increase customer satisfaction dipilih sebagai yang paling relevan untuk industri hospitality dan travel. Pilihan ini didasarkan pada 3 argumen yang saling memperkuat, finansial, operasional, dan kompetitif. Yang pertama, argumen finansial, estimasi ROI. Kepuasan tamu bukan sekedar metrik lunak. Tamu yang puas secara langsung menghasilkan lifetime value yang jauh lebih tinggi. Dalam industri perhotelan, biaya mempertahankan tamu lama 5-8 kali lebih murah dibandingkan mendapatkan tamu baru. Peningkatan NPS sebesar 5 poin telah terbukti dalam riset industri berkorelasi dengan kenaikan direct booking rate sebesar 4-7%. Estimasi ROI yang konkret, implementasi sistem personalisasi berbasis big data atau rekomendasi kamar, paket wisata, personal, layanan pre-arrival membutuhkan investasi sekitar 2-5 miliar untuk jaringan hotel menengah 20 properti. Yang kedua, kenaikan repeat booking rate sebesar 15% pada basis tamu 50.000 per tahun dengan rata-rata spending 1,5 juta per kunjungan menghasilkan tambahan pendapatan 11,25 miliar per tahun. Yang ketiga, ROI year one estimasi 125-225 payback period 6-8 bulan setelah go live. Yang kedua, argumen operasional, proses bisnis yang berubah. Big data mengubah cara hotel berinteraksi dengan tamu dari pendekatan massal menjadi pendekatan individual berskala. 3 proses bisnis yang mengalami transformasi fundamental adalah yang pertama, pre-arrival personalization, yang kedua ada real-time complaint resolution, yang ketiga dynamic package offering. Untuk penjelasannya bisa dilihat di layar. Yang ketiga, argumen kompetitif resiko jika tidak menerapkan. Persaingan di industri hospitality Indonesia semakin terfragmentasi. OTA seperti Traveloka kini bukan hanya agregator harga, melainkan telah mengembangkan fitur personalisasi, Traveloka for You, rekomendasi berbasis AI, yang mengancam posisi hotel sebagai titik kontak utama tamu.
Jaringan hotel internasional yang beroperasi di Indonesia seperti Marriott Bonvoy dan Hilton Honors sudah menginvestasikan ratusan juta dolar dalam program Big Data untuk loyalty personalization. Hotel lokal yang tidak menerapkan pendekatan serupa akan kehilangan segmen tamu korporat dan leisure premium ke kompetitor ini. Lalu platform OTA memiliki data yang jauh lebih kaya tentang preferensi tamu lintas properti. Jika hotel tidak membangun first party data strategi mereka sendiri, ketergantungan pada OTA akan terus meningkat dan margin akan terus tergerus. Red Ocean Competition. Tanpa diferensiasi berbasis pengalaman personal, hotel terpaksa bersaing murni pada harga yang secara struktural menguntungkan OTA besar dengan leverage negosiasi lebih tinggi. D, ada framework Big Data Apache Hadoop. Apache Hadoop adalah framework open source yang dirancang untuk penyimpanan dan pemrosesan data terdistribusi berskala besar pada klaster komputer komoditas. Framework ini menjadi fondasi ekosistem Big Data modern dan sangat relevan untuk kebutuhan batch processing data historis industri hospitality. Yang pertama, komponen arsitektur utama Hadoop. Di sini ada HDFS, Hadoop Distributed File System. HDFS adalah sistem file terdistribusi yang menjadi lapisan penyimpanan utama Hadoop. Arsitekturnya terdiri dari satu node atau master yang menyimpan metadata dan mengelola namespace file system, serta data node worker yang menyimpan blok data aktual secara fisik. Cara kerja dalam konteks hospitality, seluruh data histori reservasi, log transaksi F&B, foto properti, dan arsip ulasan tamu disimpan dalam HDFS. Setiap file dipecah menjadi blok berukuran 128 MB dan direplikasi ke 3 data node berbeda untuk fault tolerance. Jika satu server rusak, data tetap tersedia dari replika lain. Untuk jaringan hotel 100 properti dengan data 5 tahun, HDFS dapat menyimpan 60-120 terabyte data dalam cluster 30-50 node. Yang kedua ada MapReduce. MapReduce adalah paradigma pemrosesan data terdistribusi yang membagi pekerjaan besar menjadi dua fase. Yang pertama map, atau pemfilteran dan penyortiran data secara paralel, dan reduce, agregasi hasil dari fase map. Cara kerja dalam konteks hospitality untuk menghitung RevPAR seluruh properti jaringan hotel selama setahun, MapReduce akan membagi tugas ke puluhan node secara paralel. Fase map membaca blok data reservasi dari HDFS dan mengekstrak pesanan kunci nilai, tanggal, properti revenue kamar. Fase reduce mengagregasi semua nilai per properti per tanggal untuk menghasilkan total room revenue dan available rooms, kemudian menghitung RevPAR secara otomatis. Proyek yang memakan waktu berhari-hari jika dilakukan di server tunggal dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Yang ketiga ada YARN, atau Yet Another Research Negotiator. YARN adalah lapisan manajemen research yang memisahkan fungsi job scheduling dari MapReduce. YARN memungkinkan berbagai framework pemrosesan. MapReduce, Spark, Hive berjalan secara bersama-sama di atas klaster Hadoop yang sama. Cara kerja dalam konteks hospitality, ketika tim revenue management menjalankan analisis pola pemesanan berbasis MapReduce secara bersamaan dengan tim IT yang menjalankan ETL pipeline berbasis Hive, YARN bertugas sebagai lalu lintas udara yang mengalokasikan CPU dan memori cluster secara dinamis ke setiap job. Research Manager sebagai master YARN menerima permintaan research, sementara Node Manager di setiap server melaporkan ketersediaan research dan mengeksekusi container task. Yang kelima ada Hive, komponen pendukung. Apache Hive menyediakan antarmuka SQLite, HiveQL, untuk melakukan query ke data yang tersimpan di HDFS. Ini memungkinkan analisis bisnis yang terbiasa dengan SQL untuk langsung menganalisis data besar tanpa menulis kode MapReduce secara manual. Cara kerja dalam konteks hospitality, Revenue Manager dapat menulis query HiveQL seperti select property _ID, AVG room rate, SADR count, as total _nights from reservation where year 2024 group by property _ID, dan Hive akan menerjemahkan menjadi job MapReduce yang berjalan di cluster. Yang kedua, diagram arsitektur Hadoop untuk hospitality and travel. Arsitektur Hadoop untuk industri hospitality and travel bisa dilihat di layar.
Yang ketiga ada skenario keunggulan Hadoop versus Apache Spark. Hadoop MapReduce superior dibandingkan Apache Spark dalam skenario spesifik berikut, analisis batch history skala very large yang melebihi kapasitas RAM total cluster. Studi kasus konkret, sebuah jaringan hotel Indonesia dengan 200 properti selama 10 tahun operasi memiliki 500 terabyte data reservasi histori yang tersimpan dalam HDFS. Tim data science diminta menghasilkan laporan komprehensif tenaga pola musiman untuk 10 tahun terakhir secara lengkap guna mendukung perencanaan anggaran tahunan. Yang keempat ada Hannes trade-off Hadoop yang sering disembunyikan vendor. Vendor dan konsultan Hadoop sering menonjolkan kemampuan skalabilitas dan fault tolerance, namun jarang membahas keterbatasan fundamental berikut yang sangat krusial bagi industri hospitality. Hadoop MapReduce memiliki latensi yang sangat tinggi dan tidak mampu menangani use case real-time apapun. Setiap job MapReduce membutuhkan overhead inisialisasi minimum 10-30 detik bahkan untuk dataset kecil sekalipun. Data dibaca dari disk, diproses, ditulis kembali ke disk di antara fase map dan reduce, kemudian dibaca lagi untuk fase reduce. Ini berarti query yang ada di Apache Spark selesai dalam 2 detik dapat memakan waktu 3-5 menit di map reduce. Tahap discovery dalam data analytic life cycle atau industri hospitality dan travel. Berdasarkan model data analytics life cycle yang dikembangkan oleh David Dietrich, EMC Education Service, discovery adalah tahap pertama dari 6 tahap life cycle. Tahap ini menentukan pondasi seluruh proyek analitik dan menjadi filter krisis yang memisahkan proyek yang berhasil dari yang gagal. Yang pertama, tujuan tahap discovery spesifik industri, hospitality and travel. Tujuan utama tahap discovery dalam konteks hospitality adalah untuk membangun pemahaman mendalam tentang domain bisnis perhotelan, mengidentifikasi masalah bisnis yang sesungguhnya, bukan yang tampak di permukaan, menginventaris sumber data yang tersedia, dan merumuskan hipotesis awal yang akan diuji pada tahap berikutnya. Yang kedua, input dan output tahap discovery. Untuk input dan outputnya bisa dilihat di layar. Yang ketiga, ada 3 resiko utama jika tahap discovery dilakukan dengan buruk. Yang pertama, salah mendefinisikan masalah bisnis atau wrong problem framing. Yang kedua, ada inventarisasi data yang tidak lengkap. Dan yang ketiga, ada stakeholder misalignment. Yang keempat, contoh kegagalan nyata atau hipotetik realistis. Sebuah jaringan hotel menengah berbintang 3 di Surabaya yang memiliki 8 properti, sebut saja Nusantara Hotel Group, memulai proyek Big Data pada 2022 dengan anggaran 3 miliar. Tahap discovery dilakukan dalam 3 hari, hanya melibatkan tim IT dan 1 manajer operasional junior, tanpa wawancara mendalam dengan revenue manager atau GM setiap properti. Hasilnya, tim IT menemukan bahwa data PMS hanya tersedia untuk 5 dari 8 properti. Tim analisis membangun model prediksi okupansi tanpa mengetahui bahwa 2 properti adalah hotel transit dekat Bandara Juanda dengan pola tamu yang sama sekali berbeda dan hotel leisure di pusat kota. Model yang dihasilkan memiliki akurasi 78% untuk hotel pusat kota, namun hanya 41% untuk hotel bandara karena pola tamu bandara, walk-in last minute, durasi 1 malam tidak dipengaruhi musim liburan, tidak tercakup dalam hipotesis discovery awal. Dampaknya, model diimplementasikan namun menghasilkan overpricing pada hotel bandara di periode yang seharusnya ramai, malam weekday sebelum penerbangan pagi, menyebabkan kamar tidak terisi dan revenue loss estimasi 120 juta per bulan selama 4 bulan sebelum masalah teridentifikasi. Total kerugian estimasi sampai dengan 720 juta opportunity cost plus 3 miliar investasi yang tidak menghasilkan output optimal karena proyek harus diulang dari tahap discovery. Tantangan Big Data, Privacy, dan Keamanan Data pada Industri Hospitality and Travel. Yang pertama, mengapa tantangan ini lebih krusial di industri hospitality? Industri hospitality mengolah kombinasi data pribadi yang paling sensitif dan komprehensif dibandingkan industri lain manapun. Hotel dan OTA tidak hanya menyimpan nama dan nomor kartu kredit kamu, tetapi juga mengetahui dengan presisi tinggi di mana seseorang berada secara fisik, dengan siapa mereka menginap, kapan mereka meninggalkan kamar, apa yang mereka konsumsi, dan kemana mereka pergi. Data ini jauh melampaui data e-commerce atau media sosial dalam hal sensitivitasnya. Data sensitif yang secara rutin dikumpulkan hotel dan OTA di Indonesia meliputi data identitas primer dan sekunder, data finansial, data lokal fisik, dan data perilaku sensitif. Berbeda dengan kebocoran data e-commerce yang mengekspos nama dan alamat, kebocoran data hotel dapat mengungkapkan informasi yang berdampak pada keselamatan fisik.
Lokasi seseorang diketahui pelaku kejahatan, privacy relasional, siapa yang menginap bersama siapa, dan kepentingan bisnis, pergerakan eksekutif perusahaan dapat membantu kompetitor. Ini menjadikan industri hospitality target yang sangat menarik bagi pelaku kejahatan cyber. Yang kedua, dua solusi konkret berbeda dari modul. Solusi pertama, privacy enhancing technologies melalui tokenisasi dan data masking berlapis. Solusi ini mengacu pada kerangka ISAKA 2004 Exploring Practical Consideration and Applications for Privacy Enhancing Technologies yang mengklasifikasikan PETS ke dalam 4 kategori: data obfuscation, encrypted data processing, federated analytics, dan data accountability. Implementasi konkret untuk industri hospitality, sistem menyimpan nomor kartu kredit tamu dalam format token acak atau tokenisasi yang disimpan di vault terpisah milik payment processor. Lisensi PCI DSS, database PMS hotel hanya menyimpan token tanpa akses ke nomor kartu asli. Nomor paspor disimpan dalam format terhash dengan salt unik per tamu. Log terekam CCTV di area publik diterapkan fastboard secara otomatis sebelum disimpan dalam HDFS data lake. Analis data yang mengakses data tamu untuk keperluan analitik hanya melihat data pseudonymized atau ID tamu anonim, bukan nama asli. Yang kedua, solusi 2, Zero Trust Architecture dengan role-based data access untuk lingkungan hotel. Untuk penjelasannya bisa dilihat di layar. Poin G, analisis pengumpulan data oleh 3 aplikasi digital. Berikut adalah analisis 3 aplikasi yang digunakan secara intensif dalam 7 hari terakhir berdasarkan observasi perilaku pengguna dan pemahaman tentang mekanisme pengumpulan data platform digital. Catatannya bisa dilihat di layar. Aplikasi 1, Traveloka. Traveloka adalah platform OTA terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 40 juta unduhan. Dalam 7 hari terakhir, peneliti menggunakan Traveloka untuk mencari tiket pesawat dan hotel minimal 6 kali dengan sesi penelusuran rata-rata 8-12 menit per sesi. Hipotesis data yang dikumpulkan bisa dilihat di layar. Rekomendasi akurat. Sistem Traveloka merekomendasikan paket hotel dan penerbangan ke Yogyakarta pada periode Agustus. Padahal peneliti tidak secara eksplisit mencari paket liburan, melainkan hanya pernah membuka beberapa halaman hotel di Yogyakarta minggu lalu. Rekomendasi ini dinilai akurat karena mencerminkan kolaboratif filtering yang efektif. Traveloka menggabungkan pola browsing peneliti dengan data tren booking pengguna serupa. Ada usia pola pencarian yang membeli paket Jogja pada Agustus. Dari sudut velocity, data perilaku browsing diproses dalam hitungan menit untuk menghasilkan rekomendasi yang muncul di beranda sesi berikutnya. Dari sudut value, rekomendasi ini menciptakan nilai nyata bagi pengguna karena relevan dengan niat perjalanan yang sesungguhnya. Rekomendasi tidak akurat, Traveloka merekomendasikan hotel kapsul di Jakarta Barat dengan harga Rp199.000 per malam. Rekomendasi ini dinilai tidak akurat karena tidak mencerminkan preferensi peneliti yang secara konsisten mencari hotel minimal bintang 3 dengan harga Rp400.000 sampai Rp800.000. Kegagalan ini kemungkinan terjadi karena algoritma velocity-nya terlalu responsif terhadap sinyal harga rendah dari pengguna yang browsing halaman promo. Mungkin peneliti sempat klik halaman promo diskon untuk iseng, mengorbankan akurasi profil jangka panjang. Dari sudut value, rekomendasi ini bernilai rendah, bahkan negatif, karena dapat mengurangi kepercayaan pengguna terhadap kualitas rekomendasi platform secara keseluruhan. Aplikasi 2, ada YouTube. YouTube digunakan peneliti lebih dari 10 kali dalam 7 hari terakhir untuk menonton konten video tutorial, hiburan, dan vlog perjalanan. Total waktu dalam seminggu diperkirakan lebih dari 4 jam. Hipotesis yang dikumpulkan bisa dilihat di layar. Rekomendasi akurat. YouTube merekomendasikan video dokumenter tentang arsitektur tradisional Indonesia setelah peneliti menonton satu video sejarah Kerajaan Nusantara. Rekomendasi ini nilai akurat karena YouTube berhasil mengidentifikasi topik minat yang lebih dalam. Dari sinyal awal yang tampak spesifik dari sudut velocity, sistem memperbarui rekomendasi dalam waktu real saat video aktif ditonton, bahkan sebelum video selesai jika watch time menunjukkan engagement tinggi. Dari sudut value, konten yang direkomendasikan benar-benar menambah nilai edukasi dan tidak sekedar meningkatkan watch time. Rekomendasi tidak akurat, YouTube merekomendasikan video top 10 masakan Thailand terenak secara berulang, padahal peneliti tidak pernah menonton konten kuliner Asia Tenggara sama sekali. Kemungkinan penyebabnya seorang lain, anggota keluarga atau teman, pernah menggunakan perangkat yang sama dan menonton konten kuliner Thailand, sehingga sinyal tersebut terkontaminasi profil peneliti.
Dari sudut veracity atau kualitas data, ini menunjukkan masalah data akurasi karena data device sharing menghasilkan sinyal yang tidak benar-benar mencerminkan preferensi individual pengguna target. Dari sudut value, rekomendasi ini tidak bernilai dan menghabiskan surat rekomendasi yang harusnya bisa diisi konten yang lebih relevan. Yang ketiga ada aplikasi Instagram. Instagram digunakan peneliti setidaknya sekali sehari dalam 7 hari terakhir, terutama untuk mengikuti konten wisata, kuliner lokal, dan konten pendidikan. Peneliti memiliki akun dengan following sekitar 200 akun. Hipotesis data yang dikumpulkan. Ada di layar, bisa dilihat di layar, rekomendasi akurat. Instagram menampilkan iklan hotel butik di Labuan Bajo beberapa hari terakhir setelah peneliti googling paket wisata Labuan Bajo tanpa pernah mencarinya di dalam Instagram sendiri. Rekomendasi ini dinilai akurat dalam hal relevansi, meskipun juga mengungkapkan tingkat cross-platform tracking yang tinggi. Dari sudut velocity, data dari Google Search Research diintegrasikan ke profil Meta dalam waktu kurang dari 24 jam. Dari sudut value, iklan ini bernilai tinggi bagi pengiklan atau conversation rate tinggi karena targeting akurat. Meskipun bagi pengguna hal ini menimbulkan kekhawatiran privasi yang signifikan. Rekomendasi tidak akurat, Instagram menampilkan iklan suplemen kesehatan untuk lansia secara berulang, padahal peneliti berusia 20-an dan sama sekali tidak pernah mencari produk sejenis. Penyebab yang mungkin adalah kesalahan audience segmentation oleh pengiklan yang memberi target usia 20-30 yang sering berada di rumah pada malam hari, namun salah mengasosiasikan pola ini dengan konsumen produk lansia. Dari sudut velocity, meskipun data tentang perilaku peneliti diperbarui dengan cepat, kesalahan ini tetap persisten karena kesalahan asal ada di sisi audience, definition pengiklan. Dari sudut value, iklan ini bernilai sangat rendah, nol nilai bagi konsumen, rendah conversation bagi pengiklan, dan mengurangi kualitas pengalaman platform. Bagian H, wawancara persepsi masyarakat terhadap pengawas aplikasi digital, data narasumber, nama, inisialnya SR, usia 54 tahun, pekerjaan, pedagang warung makan, tanggal wawancara 12 Juni 2026 pukul 14.30. Lokasinya di warung makan Jalan di Patiukur, Bandung. Transkrip wawancara, di sini ketentuannya ringkasan minimal 200 kata. Untuk transkrip wawancaranya bisa dilihat di layar. Analisis menggunakan konsep sesi 1 dan sesi 3, privacy dan veracity. Analisis dari perspektif privacy sesi 3. Pengalaman Ibu SR mencerminkan fenomena yang dalam literatur Big Data disebut sebagai surveillance capitalism, di mana data perilaku manusia disebutkan sebagai bahan baku gratis untuk menghasilkan produk prediksi yang kemudian dijual ke pengiklanan. Ibu SR sebagai subjek data tidak memberikan persetujuan eksplisit untuk direkam percakapannya, namun kebijakan privasi aplikasi yang hampir tidak pernah dibaca sering mencakup hak pengumpulan data audio untuk tujuan peningkatan pengalaman pengguna. Dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, percakapan oral yang direkam oleh aplikasi tanpa izin eksplisit berpotensi melanggar pasal 20 yang mewajibkan persetujuan yang bebas, spesifik, terinformasi, dan tanpa paksaan. Ibu SR sebagai warga negara memiliki hak atas informasi tentang data apa yang dikumpulkan tentang dirinya, dan hak untuk meminta penghapusan data yang dijamin UU PDP, namun ketiadaan literasi digital menjadi hambatan nyata dalam mengakses hak-hak tersebut. Analisis dan perspektif veracity sesi 1 dan sesi 3 bisa dilihat di layar. Bagian I, contoh personal data analisis versus data analytics. Yang pertama, contoh data analisis deskriptif, evaluasi pengeluaran bulanan. Selama 4 bulan terakhir, Februari hingga Mei 2026, peneliti melakukan rekap pengeluaran bulanan secara manual menggunakan spreadsheet Microsoft Excel sederhana. Setiap hari, seluruh pengeluaran dicatat dalam tabel dengan kolom tanggal, kategori, ada makan, transportasi, pulsa, keperluan kuliah, hiburan, jumlah dan metode pembayaran tunai, QRIS transfer. Metode yang digunakan pencatatan harian manual 5-10 menit per malam. Pengguna fungsi SumIf di Excel untuk menghitung penggunaan fungsi SumIf di Excel untuk menghitung total per kategori per bulan dan pembuatan grafik pie chart untuk melihat proporsi pengeluaran. Insight yang didapatkan dari analisis 4 bulan ditemukan bahwa kategori makan di luar secara konsisten menyumbang 38-42% dari total pengeluaran per bulan. Jauh melebihi estimasi awal peneliti yang mengira proporsinya hanya sekitar 25% per bulan. Bulan Maret tercatat sebagai bulan dengan pengeluaran tertinggi, bertepatan dengan periode UAS yang membuat peneliti sering memesan makanan delivery karena tidak sempat memasak.
Keputusan yang dipengaruhi. Peneliti memutuskan untuk menetapkan anggaran makan di luar maksimal 500.000 per minggu dari sebelumnya tidak terbatas. Mulai memasak sendiri setidaknya 4 kali seminggu dan mengalihkan selisih penghematan untuk tabungan darurat. Ini adalah data analisis murni karena hanya mendeskripsikan pola masa lalu tanpa upaya prediksi. Yang kedua, contoh data analytics prediktif dan preskriptif. Prediksi waktu belajar optimal berdasarkan pola nilai. Memasuki semester kelima, peneliti mengamati bahwa hasil ujian memiliki variasi yang signifikan dan tidak selalu berkorelasi dengan total jam belajar. Peneliti memutuskan untuk melakukan analisis lebih mendalam untuk memprediksi kondisi belajar mana yang paling efektif. Metode yang digunakan selama 1 semester, peneliti mencatat setiap sesi belajar dalam spreadsheet dengan variabel, hari dan jam mulai belajar, durasi sesi, topik yang dipelajari, kondisi fisik, tingkat konsentrasi yang dirasakan, dan skor kuis atau ujian pada topik tersebut beberapa hari kemudian. Setelah mengumpulkan 60 data poin, peneliti menggunakan analisis korelasi sederhana, fungsi Corel di Excel, di antara variabel-variabel tersebut dan skor ujian. Insight yang didapat, ditemukan korelasi positif kuat antara belajar di pagi hari dan skor ujian yang lebih tinggi. Sementara sesi belajar di malam hari setelah pukul 22.00 memiliki korelasi negatif dengan skor. Durasi sesi optimal ditentukan di rentang 47-70 menit, sedangkan sesi di atas 2 jam berturut-turut menunjukkan penurunan efektivitas yang signifikan. Keputusan yang dipengaruhi berdasarkan temuan ini, peneliti merestrukturisasi jadwal belajar untuk menempatkan materi sulit di slot pagi, dan materi review atau membaca ulang di sore hari. Sesi belajar malam hari setelah pukul 22 dihilangkan sepenuhnya kecuali untuk deadline mendesak. Ini adalah data analytics prediktif atau preskriptif karena menggunakan pola data historis untuk merumuskan strategi ke depan yang dapat diprediksi hasilnya. Bagian J, proposal mini, inisiatif Big Data baru untuk industri hospitality and travel. Proposal inisiatif Big Data, Nusa Stay Intelligence Platform. Mengubah setiap titik sentuh tamu menjadi keputusan cerdas yang menguntungkan hotel Indonesia. Untuk nama produk dan tagline, bisa dilihat di layar, problem statement bisa dilihat di layar, solusi juga bisa dilihat di layar. Untuk diagram alur sistem bisa dilihat di layar. Untuk sumber data dan framework big data bisa dilihat di layar. Untuk pemetaan data analytic life cycle untuk NSIP bisa dilihat di layar. Untuk value proposition bisa dilihat di layar. Untuk risiko dan mitigasi juga bisa dilihat di layar. Untuk roadmap 12 bulan bisa dilihat di layar. Oke, karena keterbatasan waktu, saya cukupkan untuk presentasi pada UTS kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.